mengetahui akan mukawinat, komponen-komponen hati manusia. Seluruh anatomi hati manusia Allah Maha mengetahui karena Dia menciptakan anatomi hati kita. Al-mustaghni fi tadbiri mulkihi, dialah Allah itu yang tidak membutuhkan fi tadbiri mulkihi, dalam mengatur kerajaannya. Tidak butuh apa? Anil musyawiri, tidak butuh orang yang diajak rundingan. Ya, Allah itu tidak membutuhkan siapapun untuk diajak berdialog, untuk diajak berunding dalam hal mengatur ciptaannya. Wal mawaziri, Allah pun juga tidak butuh wazir. Wazir itu semacam menteri-menteri atau orang yang bisa membantu Allah dalam menanggung beban yang berat. Misalnya ngeramut menungso sakmene kata ini kan secara logika itu kan berat ya, sehingga butuh banyak bantuan. Seperti apa ya, di negara ini ya, misalkan ada kepala negara itu kan butuh menteri-menteri, ada kepala menteri. Sekarang ini perkembangannya sampai ada wakil-wakil juga ya. Betapa tugas masing-masing menteri itu juga berat. Itu juga menandakan bahwa tugasnya kepala negara juga berat, sehingga butuh musyawarah, butuh yang namanya orang-orang yang bisa membantu meringankan beban berat dari seorang pemimpin. Tetapi Allah tidak. Dalam mengatur semua alam semesta ini, Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menanggung beban berat itu, dalam menanggung seluruh itu. Jadi itu Allah mutlak dalam merawat. Muqallibil qulub, dialah Allah zat yang membolak-balikkan hati, ai musarrifil qulub. Allah lah yang akan mengalihkan pandangan hati manusia. Jadi kata Nabi itu orang itu paginya iman boleh jadi siangnya sorenya udah berubah, atau sebaliknya sorenya beriman paginya udah berubah. Itu Allah yang mengendalikan semua itu. Yusarrif, yang mengalih. Jadi yang muqallibal qulub itu yang membolak-balikkan, dalam arti yang mengalihkan dari satu pandangan hati kepada yang lainnya. Itu Allah yang melakukan itu. Wa ghafariz dzunub, dialah Allah zat yang mengampuni berbagai jenis dosa. Wasattaril uyub, dialah Allah zat yang menutup cacat atau aib hambanya. Jadi kalau aib itu artinya apa? Kullu ma yu'abu al-insanu ala fi'lih. Disebut aib itu adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan itu pasti akan dicela oleh sesama manusia. Artinya hati sesama manusia tidak bisa menerima itu. Itu namanya aib. Apa saja yang satu perbuatan yang tidak dicela oleh sesama manusia, itu namanya aib. Dan Allah lah yang menutup aib itu. Jadi karena itu Allah saja menutup aib hambanya, maka sesama hamba itu tidak seyogyanya membuka aib itu. Jadi sattaril uyub, kalau itu nggak ditutup gitu pun ya. Dalam arti dalam sehari berapa kali ya dosa yang dilakukan oleh jiwa kita ini. Karena dosa-dosa seperti hasad, riya, sum'ah, ujub, takabur, rakus dan sebagainya, itu adalah perilaku-perilaku dosa yang dilakukan oleh hati. Kalau seandainya itu dibuka sama Allah, ya dikasyaf, dibuka sehingga orang lain menjadi tahu, niscaya manusia itu nggak akan ada yang keluar ya. Nggak akan berani keluar ke jalan. Kenapa? Ya akan ketahuan cacat dan aibnya. Tapi sejauh ini, meskipun hari ini kita dosa berapa kali, itu enjoy saja itu ya. Kenapa? Karena ditutupi oleh Allah, sehingga hanya kita yang tahu hari ini berbuat dosa apa hati kita ini. Orang lain tidak tahu. Kenapa? Sattaril uyub, Allah lah yang menutup cacat-cacat dan aib-aib kita itu.
wa mufarrijil kurub, dan Allah lah zat yang memberikan jalan keluar dari segala macam kesusahan atau kesulitan. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil mursalin jami'i syamiddin. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa jami'i syamiddin wa qati'i dabil mulhidin. Jami' syamiddin itu adalah dia Nabi kita itu jami' ma tafarraqa min amrihi. Jadi berbagai macam apa yang dihadapi Nabi, menghadapi orang-orang Quraisy dengan berbagai macam penyembahan itu, ya, dengan berbagai macam aliran di dunia ini, Rasulullah yang jami', yang mengumpulkan menjadi satu, namanya Islam itu. Wa qati'i dabil mulhidin, ya. Rasulullah yang memutus apa yang dikatain oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di luar sana itu terhadap Islam itu. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Salam dan salam juga tetap keluarga Nabi dan yang at-tayyibin, yang suci, yang bersih, yang tahirin, yang suci. Wasallam katsir. Amma ba'du. Fa syarful insan. Ya, ini tadi mukaddimahnya. Ini sudah mulai masuk kepada mulai menggiring pada apa yang akan dibahas oleh beliau. Fasyarful insan, maka kemuliaan manusia itu, wa fadilatuhu, dan keutamaan manusia, allati faqa biha, yang melampaui, di mana keutamaan manusia itu melampaui jumlatan, secara keseluruhan, jumlah, min asnafil khalqi, dari berbagai macam jenis makhluk Allah, bisti'dadihi, dengan kesiapan manusia itu, lima'rifatillahi subhanahu, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan kita manusia itu, kemuliaan, keutamaan, kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya begini, manusia itu faqobiyah, dengan fadilah atau keutamaan yang diberikan oleh Allah itu faqobiyah, mengungguli jumlatan, seluruh makhluk, jumlah bisa mengungguli seluruh makhluk. Nah, apa itu kemuliaan dan keutamaan yang dimaksud di sini? Adalah isti'dadih. Karena manusia itu memiliki kesiapan. Kemarin kau di Mizanul Amal, ya. Karena manusia itu memiliki kesiapan untuk bisa mengenali Allah. Dengan apa? Ya, hatinya itu. Coba kita lihat makhluk yang lain, sama-sama makhluk hidup. Seperti tumbuh-tumbuhan itu juga makhluk hidup, juga makan, tetapi dia tidak memiliki kesiapan untuk mengenali Allah. Karena itu tidak ada kitab suci bagi tumbuh-tumbuhan. Yang ada adalah botani, buku yang dikarang oleh guru besar untuk bidang botani. Tapi kitab suci tidak ada yang misalkan menceritakan bahwa ada kitab suci untuk apa? Tumbuh-tumbuhan. Karena tidak ada kesiapan bagi tumbuh-tumbuhan untuk mengenal Tuhan. Kalau tasbih iya, tetapi untuk bisa mengenal Tuhan sejauh seperti manusia tidak ada.